Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit, ada tukang di sebelah rumah. Yang terhormat Bapak Hamzah selaku fasilitator kita yang selalu setia mendampingi kami, membimbing kami dan memotivasi kami dalam CGP Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Pak Ibu Suwarna, Pak Yusuf, Ibu Samsia, Ibu Arya Andayani, dan saya sendiri Bapak Hamidudin yang sebagai penanggap, yaitu Pak Suwarna nantinya, Pak Yusuf sebagai penanya juga penanggap, Ibu Samsia sebagai penyaji, sebagai moderator atau notolin itu Ibu Arya Andayani, dan saya sendiri moderator. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Samsia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hani selaku moderator dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu yang kita hormati, Bapak Hamzah selaku fasilitator. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu CGP yang berbahagia pada hari ini. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana tadi anggota dari kelompok anggota dari kelompok 2 telah dipaparkan oleh Bapak Hamid. Bapak Ibu, mohon izin, apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Siap, terima kasih, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelumnya tadi Bu Nurma telah menyajikan pantun. Ini saya belajar lagi membuat pantun lagi nih terpaksa. Izinkan saya membacakan pantun saya, Bapak Ibu nggih. Ikan lele, ikan belibis, ikan nila, ikan gabus. Modul CGP hampir habis. Semoga hasilnya semuanya bagus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu diskusi kelompok 2, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hami selaku moderator, anggota-anggota dari kelompok 2. Bapak Ibu, program dari kelompok 2 ini kami sebut dengan program TTS atau tutor teman sebaya. Kami memiliki ide bahwa salah satu kegiatan atau program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana adalah melalui program TTS. Disingkat dengan TTS. Biasanya TTS itu jadi dengan istilah. Nah, ini kita jadikan akronim dari program kita, itu tutor teman sebaya. Nah, apa itu tutor teman sebaya? Nah, program TTS atau tutor teman sebaya adalah sebuah program
yang merupakan kegiatan kokurikuler yang dilakukan oleh 5 siswa per kelas. Tergantung dari jumlah kelasnya ini Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh ini apabila satu kelas jumlahnya 32 siswa, maka bisa kita ambil 5 sampai 6 kelas. Kalau kurang dari 32 ya anggap pembaginya adalah 5. Yang dipilih oleh guru pengampu atas dasar kemampuan siswa di bidang akademik, bisa juga non akademik. Yang jelas dia mempunyai kemampuan lebih. Program ini bertujuan memberikan bantuan belajar kepada teman sebaya dalam memahami materi yang dianggap sulit. Kelas yang menjadi target sasaran, kelas SD 4, 5, dan 6, kemudian kelas SMP, nah ini harusnya 8, 9 ini ya, maaf Bapak Ibu tidak sempat mengedit. Kenapa kita mengambil SD kelas atas dan SMP kelas 8, 9? Karena tadi dasarnya adalah kemampuan akademik murid. Kemungkinan bisa juga untuk siswa jenjang SMA atau SMK. Karena di kelompok kami kebetulan tidak ada guru jenjang SMA SMK kemarin, jadi kami tidak berani untuk belum berani untuk merekomendasikan program ini, tapi mungkin bisa nanti dimodifikasi oleh guru di jenjang SMA SMK. Kepada murid untuk sering berinteraksi secara positif dengan teman sebaya mereka. Tutor teman sebaya menjadi pengajar bagi murid yang lain, tentunya dengan dibekali pembentukan karakter yang rendah hati dan kasih sayang. Teman yang belum memahami materi menjadi nyaman dan mudah belajar dengan bahasa teman, karena beberapa murid bisa lebih memahami bahasa teman ketimbang bahasa guru. Kegiatan ini dilakukan pada jam istirahat, karena tadi kokurikuler, yaitu kokurikuler itu program yang memberikan penguatan kepada program intrakurikuler, maka dia dilaksanakan masih pada jam pembelajaran, tapi bisa diambil pada jam istirahat atau jam-jam lain yang disepakati bersama dengan murid dan guru. Nah, bisa juga pada pada mata pelajaran yang gurunya kebetulan sedang izin, atau pada mata pelajaran kita sendiri yang memerlukan penguatan atau pengulangan materi yang dianggap sulit, atau kita bersepakat dengan guru lain untuk memakai mata pelajaran guru lain tersebut. Selain itu, kegiatan ini akan menumbuhkan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik, dan bisa juga non-akademiknya. Jadi selain membahas materi yang dianggap sulit, apabila penting atau diperlukan bisa membahas materi-materi pada non-akademik. Karena setelah mendapat bantuan belajar dari teman, mereka akan memahami materi dan meningkatkan nilai akademik mereka, dan secara non-akademik mendapatkan keahlian. Misalnya dalam materi non-akademik itu agama, seni, kreativitas, olahraga, dan lain-lain. Kemudian kegiatan ini juga akan menumbuh kembangkan lingkungan yang dapat menciptakan interaksi yang positif tadi, karena muncul ide dan gagasan dari murid sendiri, sehingga ide-ide dari sebagian murid dalam hal mengembangkan proses belajar mereka dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Jadi kenapa kami memilih program ini tadi? Ini muncul dan dari gagasan murid. Ketika kita pernah berdiskusi dengan murid, mereka memberikan ide dalam menghadapi nilai materi-materi yang sulit. Kemudian dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Setelah melakukan program ini, siswa dapat meningkat motivasi belajar dan hasil belajar mereka. Kemudian ini adalah diagram Y yang meliputi bidang suara, voice, pilihan, choice, kepemilikan, atau ownership. Diagram Y dari suara atau voice, ide gagasan ini muncul dari keinginan murid untuk mendapatkan pembelajaran dari teman sebayanya, sehingga memberdayakan murid yang memiliki kemampuan akademik siswa atau kemampuan memahami materi lebih cepat. Di bidang pilihan atau choice, peluang yang diberikan kepada murid untuk menjadi TTS kemudian adalah
pilihan memilih kelompoknya di masing-masing kelas. Jadi siswa yang ditunjuk tadi akan memilih sendiri teman yang akan diajari lagi, yang akan ditutorkan dia. Bisa 3, 4, sampai 5 orang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Nah, di dalam kegiatan choice-nya itu juga si tutor teman sebaya tadi bebas untuk memberikan penjelasan kepada kelompoknya tadi. Jadi mereka diberi kebebasan untuk memilih cara menjelaskan, sedangkan materi itu ditentukan secara bersama-sama. 3, kepemilikan atau ownership, memberikan murid kesempatan untuk berperan dan berpartisipasi aktif dan kelas terkait dengan kemampuan mereka sebagai TTS. Jadi setelah mereka dalam kelompoknya ini, TTS ini, tentu mereka akan meningkat rasa kepemilikan terhadap kelompok tersebut dan rasa kepemilikan terhadap materi pada mata pelajaran tersebut, dan tentunya diharapkan juga berimbas kepada rasa kepemilikan terhadap kelas dan sekolah mereka. Nah, demikian tadi Bapak Ibu penjelasan singkat dari apa, mengapa, dan bagaimana program TTS tersebut. Kemudian diagram Y yang berkaitan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan tentang program tutor teman sebaya ini. Kami persilahkan kepada kelompok 1 yang mewakili. Ya, terima kasih kepada Pak Armando yang mengangkat tangan. Kami persilahkan kepada Pak Armando untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun tanggapannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat sore, salam dan bahagia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin pada Bapak Fasilitator dan juga rekan-rekan, terkhusus kelompok 2 yang telah memberikan atau menyampaikan hasil presentasi tadi, luar biasa ya. Jadi saya mewakili dari kelompok 1 akan menanggapi perihal dari presentasi yang telah disampaikan. Dari yang pertama yaitu menarik ya, hal yang sangat menarik menurut saya dan luar biasa karena program ini ya berhubungan dengan kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang melibatkan sebagai murid yang aktif dan mereka juga dilibatkan secara langsung dan ditentukan melalui per kelas itu tadi kalau tidak salah 5 siswa ya per kelas. Jadi mereka yang memiliki kemampuan lebih atau dikatakan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan. Ini menarik sekali karena dalam proses belajar mengajar ya memang terkadang seorang guru itu bisa mengalami bukan kewalahan, lebih tepatnya itu mungkin tidak cukup waktu begitu untuk dengan sigap atau dengan waktu yang ditentukan ya sesuai target untuk bisa menyampaikan sebuah materi atau proses pembelajaran itu kepada murid-murid yang mungkin dikatakan mengalami kesulitan ya dalam prosesnya. Namun dengan adanya melibatkan siswa yang dikatakan tadi melalui program TTS ini ya, ini luar biasa menarik. Dan juga yang kita garis bawahi ya kalimat atau kata TTS itu tadi. Ini mungkin yang disinggung oleh Pak Yusuf tadi. Jadi ini sangat menarik, yang biasanya TTS itu kan teman tapi suka gitu ya. Oh bukan.
Teka-teki silang Kak. tadi dibilang. Jangan, Ya, jangan. teka-teki silang tadi ya. Jadi ini dibuat seperti ini akhirnya pada saat siswa-siswi mungkin melihat itu mereka memiliki kecenderungan untuk tertarik begitu mengikuti program tersebut karena memang selain manfaatnya yang luar biasa ya akan membantu mereka dalam proses belajar mengajar juga dan rupanya ini dibuat semenarik mungkin ya oleh guru dan murid ya dalam hal ini murid ya yang dilibatkan. Lalu selanjutnya di situ juga kelas-kelas yang dilibatkan tadi kelas 4, 5, 6 dan 8, 9 ya Ibu ya. Oke. Ya. Jadi kelas-kelas yang memang dirasa mumpuni ya untuk mereka dapat lebih dewasa mungkin dalam hal relasi, dalam hal berinteraksi. Jadi menarik sekali dan luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Samsiah tadi. Selanjutnya mengenai gagasan, di sana gagasannya saya menangkap tadi bahwa TTS ini adalah melatih ya dalam keterampilan berinteraksi sosial dengan teman sebaya secara positif. Jadi tentunya yang dimunculkan itu adalah hal-hal yang positif. Yang memang kita tahu sama-sama dalam pergaulan sekarang ya, pergaulannya banyak sekali ya menerima hal-hal yang negatif. Jadi dengan adanya program ini saya melihat adanya dorongan untuk murid-murid itu selalu didorong ya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial secara positif. Dan itu juga dilakukan pada saat jam-jam istirahat ya. Otomatis ini tidak tidak mempengaruhi atau mungkin mengganggu situasi kondisi pada pembelajaran atau jam-jam pembelajaran utama. Atau juga mungkin di luar-luar jam yang telah disepakati tadi dikatakan seperti itu. Dan hebatnya lagi, saya melihat bahwa ini bukan hanya secara akademis, tapi juga non-akademis. Sehingga murid-murid yang mungkin merasa kurang di bagian-bagian tertentu dalam non-akademis, mereka terbantu sekali dan terlayani, terfasilitasi kebutuhan mereka. Karena memang saya melihat pengalaman di sekolah ya, murid-murid itu memang ada yang lebih cenderung ke non-akademik, ya ada juga yang akademis. Jadi dengan adanya TTS ini semuanya bisa difasilitasi begitu. Selanjutnya untuk keterlibatan murid udah lengkap tadi dijelaskan di sana bahwa murid-murid sendiri dilibatkan untuk mereka dapat berinteraksi ya satu sama lain dan mereka juga memiliki tujuan ya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka sehingga dari apa yang sudah direncanakan atau digagas ini sangat membantu murid untuk terus menjadi siswa-siswa yang memiliki tadi yang kita sedang bahas ini kepemimpinan murid. Mereka akan terbangun karena saya melihat dalam pengkondisian lingkungan ya dari 7 karakter lingkungan itu tadi di sana nampak ya misalnya saja kan lingkungan yang dikatakan menumbuhkan pola pikir positif. Nah itu tadi ada poin pertama. Yang selanjutnya keterampilan interaksi sosial ada juga saya lihat. Terus keterampilan tujuan akademik dan non akademik poin 3 juga ada. Selanjutnya untuk menerima dan memahami kekuatan mungkin memang tidak secara garis dititik beratkan, namun pastinya ada juga ya di sana karena memang namanya interaksi sosial. Tadi dikatakan oleh Ibu Siti Samsiah bahwa murid itu jauh lebih mudah memahami sesama mereka ya dalam berbahasa atau berkomunikasi ketimbang kita sebagai guru yang mungkin terbatas gitu dalam memahami psikologi mereka. Lalu selanjutnya menempatkan murid ya sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Jelas ini juga terjadi tadi di situ. Dan lingkungan yang menumbuhkan daya lenting ya atau tangguh itu kalau misalnya temannya ada yang curhat ya atau mungkin bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah sehubungan dengan akademik atau non akademik mungkin juga akan membuat murid yang tadi mengalami kesulitan akan terbantu. Jadi itu untuk untuk gagasannya. Lalu dari diagram Y-nya juga tadi semua udah muncul ya baik dari suara, pilihan dan kepemilikan. Jadi saya secara pribadi ya mengatakan ini luar biasa dan sangat-sangat mewakili bagaimana kepemimpinan murid itu terjadi di sekolah.
Mungkin tadi yang saya belum dengarkan tadi ya, di sekolah mana mungkin itu ya, yang belum saya tahu atau saya kurang menyimak. Untuk ide atau saran ya, saya pikir ini hal yang sudah sangat baik, Bapak Ibu ya, khusus kelompok 2. Jadi saya apresiasi sekali untuk kelompok 2. Jadi saya hanya memberikan masukan, yaitu kiranya program ini terus dapat dipertahankan dan bahkan terus disosialisasikan ya, karena menarik sekali TTS, sehingga tadi kelas-kelas yang dibatasi hanya 4, 5, 6, 8, 9 mungkin bisa dikembangkan menjadi kelas-kelas yang lain yang baru-baru, misalnya kelas 7 ya, atau mungkin kelas-kelas yang lebih rendah kalau memungkinkan. Intinya program ini akan harus terus digalakkan begitu. Mungkin itu dari apa yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salam dan TTS atau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adisata atau dari kelompok 1. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bapak kami memberikan waktu yang kita sama-sama hormati dan banggakan Bapak fasilitator kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu, walaupun ini adalah sesi terakhir dalam ruang kolaborasi kita, tetapi bimbingan dan saran-saran beliau harus kita selalu mintakan karena sangat luar biasa beliau membimbing kita. Kemudian teman-teman kita yang sangat sangat CGP Tanah Bumbu ini ya kompak, terutama di ruang kolaborasi di kita ini sangat kompak, saling mendukung satu sama lain ya. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan suaranya tak unmute. Jadi mungkin tanggapan dari Pak Armando ini mungkin lebih dari menguasai materi sebenarnya. Ya kalau beliau jadi mungkin lebih luar biasa lagi dari ini, karena saya rasa beliau memahami dari program kami yang ada di kelompok 2. Nah, saya rasa juga di bagian SMA mungkin sudah dilaksanakan mungkin di SMP SMA tentunya sudah dilaksanakan program itu. Kemasannya saja mungkin yang masih perlu kita satukan lah, kita perbaiki kemasannya lebih menarik, kemudian tujuan-tujuannya lebih terfokus seperti itu mungkin terkait dengan program TTS. Nah, kemudian pemilihan dari TTS juga ini juga seperti yang disampaikan Pak Yusuf kemarin, kita memilih bukan artinya dalam judul agar lebih menarik ada TTS. Jadi anak-anak juga akan merasa lebih dari judul yang kita berikan saja mereka sudah lebih agar mereka untuk tertarik seperti pesan dulu. Yang kedua mungkin terkait dengan Pak Kade, Pak Armando masih ya, beliau menyarankan atau masukan beliau adalah agar program ini terus dikembangkan, terus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Saya rasa kita bersama di sini di CGP Tanah Bumbu ini di sekolah masing-masing sudah melaksanakan ini, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA atau TK. Nanti kita bisa Bu Nurma contoh seperti apa TTS yang ada di SD di TK ya. Kalau di SD program itu sudah berjalan, karena ini sangat membantu Bapak Ibu ya, sangat membantu juga kita sebagai seorang guru. Apalagi ketika ada jam kosong, terkadang kalau kita tidak menentukan siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih ini, maka kelas kita akan menjadi kurang enak dipandang karena anak-anak akan berkeliaran segala macam ketika gurunya tidak ada tepat waktu datang atau tidak hadir dalam jam pelajarannya. Ini sangat. Kemudian juga tujuannya Bapak Ibu, TTS ini bertujuan juga ketika siswa memiliki kelebihan kemampuan lebih. Biasanya kan sering terjadi kasus ini ketika siswa memiliki kemampuan lebih, dia selesai duluan mengerjakan tugas-tugasnya, akhirnya karena kurangnya
apa namanya kemampuan guru untuk menilai tersebut, untuk mengkondisikan itu, sehingga siswa sering membuat ulah biasanya kalau sudah selesai ini, bisa mengganggu temannya dan lain-lainnya. Nah, disinilah manfaat dari TTS ini sangat mempengaruhi, sangat mendukung ya kegiatan kita. Kita berdayakan mereka, kita pilih mereka yang memang berkemampuan lebih dengan cara membuat mereka merasa dihargai juga seperti itu. Jadi mereka semangat karena kemampuan mereka itu terasa terkembang, kemudian tersalurkan seperti itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Kadek dalam hal bagaimana menganalisis karakteristik kepemimpinan dalam program. Nah, di sini jelas sekali kita bisa mungkin lihat siswa-siswa kita dari awal, mungkin kita memilih 456, kemudian 89. Di SMP pertimbangannya itu kalau di SMP kelas 7 belum dimasukkan tadi karena kita belum terlalu memahami akademik dari siswa secara penuh. Mungkin walaupun kita sudah memahami, mungkin tidak sepenuhnya kita tahu bahwa mereka berasal dari SD setahun, biarkan dulu, maksudnya pertimbangannya itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga di kelas 7 itu mungkin semester 2 sudah bisa mulai kita terapkan karena kita sudah mulai belajar memahami sudah karakteristik dan kemampuan lebih dari siswa-siswa kita. Kepemimpinan terkait dengan kepemimpinan jelas terlihat ketika kita menggunakan TTS ini, otomatis mereka pasti akan mengarah ke seorang pemimpin. Bagaimana mereka bisa membantu, mengkondisikan masalah-masalah teman-temannya, kemudian mereka tampil di depan untuk sebagai seorang membantu temannya itu. Jadi sini akan terstruktur pelan-pelan, juga akan membentuk kepemimpinan yang akan permanen nantinya. Apabila di SD diterapkan, maka akan nyambung di SD. Makanya ini akan step by step. Kalau SD sudah, maka SMP di kelas 7 akan terlihat sekali 8 dan 9. Tapi di SMA, seperti kalau di perkuliahan itu asdos lah, asisten dosen, mungkin seperti itu. Jadi di SMA saya rasa juga teman-teman anak-anak yang di SMA yang masuk ke dalam TTS ini, mereka disiapkan oleh guru-gurunya juga. Ketika guru pun tidak masuk, mereka sudah siap sebenarnya menjadi asisten guru seperti itu. Mungkin terkait dengan karakteristiknya mungkin seperti itu kita gali terus. Kita mulai awal kita hati bagaimana prosesnya, baik melalui akademik dan non akademiknya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang dapat dijelaskan. Mungkin karena waktu sudah cukup, saya rasa Bapak Ibu yang ada di kelompok ini sangat memahami terkait dengan program TTS ini. Mungkin bahasanya saja yang TTS, tetapi sebenarnya pian-pian sudah memahami terkait dengan program ini dan mungkin sudah menjalankan juga. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu. Kalau belum terbagikan, saya kembalikan kepada kemungkinan ada lagi tambahan dari yang lain. Cukup ya. Mungkin karena waktu ini Cukup Pak Moderator. kami persilakan kepada Ibu Arya Andriani untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Hamidudin. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kesimpulan dari kelompok kami, ya tentunya dari hasil diskusi kita pada hari ini pada presentasi kelompok, lingkungan sangat berpengaruh untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas sadar betul dalam mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid secara optimal. Di sini melalui program TTS ini tentu sangat mendukung karena program ini bagian dari kokurikuler yang melibatkan murid secara langsung dan melibatkan siswa secara langsung, baik itu secara akademik dan non-akademik. Dan tentu kita kemungkinan ada lagi tambahan dari yang lain. Cukup Bu ya. Mungkin karena waktu ini Cukup Pak Moderator. kami persilakan kepada Ibu Arya Andriani untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini.
Baik, terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Hamijudin. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kesimpulan dari kelompok kami, ya tentunya dari hasil diskusi kita pada hari ini pada presentasi kelompok, lingkungan sangat berpengaruh untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas sadar betul dalam mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid secara optimal. Di sini melalui program TTS ini tentu sangat mendukung karena program ini bagian dari kokurikuler yang melibatkan murid secara langsung dan melibatkan siswa secara langsung, baik itu secara akademik dan non-akademik. Dan tentu kita mengambil keputusan dalam kegiatan pendampingan itu, ya. Begitu juga tadi IT-nya setelah dia selesai akan mendampingi teman-teman yang lain yang belum mahir di dalam IT, sehingga nanti juga situ dia berfungsi sebagai pemimpin untuk mengarahkan, ya, mengambil keputusan tentunya dalam kegiatan pendampingan itu. Saya katakan Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah berhasil membuat sebuah program yang tentunya harapan saya bahwa nanti itu bisa diimplementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, di komunitas kita Bapak Ibu sekalian.